حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini apa nggak ada suaranya nih? Ila huratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada was solihin wal ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din wa syarikil ardi magharibiha fi barriha wa bahriha summa ila ruhi jamil quburunal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat susana ruhi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinhumul jannah wa susana ruhi muallifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahalallahu bi fahmi syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini masih pada bab taubat ya. Ini tinggal cerita aja nih. Kita dalam Rasulullah menceritakannya. Wa qala bismillahirrahmanirrahim qala al-muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala akharu dan telah bersabda berkata sahabat yang lain, sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, man taba qablal ghargharati taballahu alaihi, barang siapa yang bertobat sebelum napas sampai tenggorokan itu akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun dosanya sebanyak apapun, kalau sempat tobat di akhir hayatnya kepada Allah, maka akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka akan mendapatkan husnul khatimah. Begitulah sayangnya Rasul kepada hambanya. Wa qad rawa dan telah meriwayatkan Jazan Syekh Jazan an Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud an Sulman al-Farisi dari Salman al-Farisi annahu bahwasanya kanat telah terjadi fil Israiliyati di dalam cerita orang Bani Israel, yaitu umat Nabi Musa alaihis salam. Apa yang terjadi? Imra'atun bagiyatun
mughniyatun, muftinatun, ada seorang wanita bagiyah, pelacur, wanita pelacur. Mughniyah, biduan, pelacur. Identik dan identik. Hati-hati itu. Biduan, pelacur. Muftinah, penyebar fitnah. Penyebar fitnah gimana? Menggiurkan orang, menggoda laki-laki banyak. Tergoda kalau ngeliat dia aja, wah matanya udah melotot aja, tegar deh kalau ngeliat dia. Masya Allah, muftinah, penyebar fitnah itu, ya, membuat fitnah di kalangan laki-laki. Bijamaliha, dengan kecantikan dia, gitu. Saking cantiknya dia. Wa kana babu dariha, dan dia punya pintu rumah abadan mabtuhan, senantiasa rumahnya pintunya terbuka intinya. Kayak gini nih, terbuka pintu si wanita tadi, seorang pelacur tadi itu, pintunya dibuka. Wahia qa'idatun ala sarir, ya, bihija'il bab, sedangkan dia duduk di atas sofa yang di depan pintu itu, di dalam depan pintu, bagian pintu dia duduk. Ini wanita ini. Kalau orang lewat di situ berarti tergoda tuh, ya. Fakullu man marra, maka tiap orang yang lewat biha, ketemu dia tuh, ya, wa nazara ilaiha, dan melihat kepada wanita itu yang sedang duduk di sofa di rumahnya dengan pintu terbuka, kelihatan dia uftutina, maka dia pasti tergoda biha, dengan wanita itu, ya. Wataja ila ihdari asaratina dananir, dan dia kalau mau melihat situ aja, mau nemenin dia, itu harus bayar 10 dinar. Mau bayar, masuk itu. Pengen ngobrol sama dia, bayar. Kopinya yang mahal, kopi ya. Kopi apa tuh? Masya Allah, ini wanita cukup menggoda nih. Kopinya mahal, kopinya di situ, ya. Kopinya murah sebetulnya, ngobrolnya itu yang mahal itu di situ. Kalau mau datang situ, mau jumpa, harus bayar 10 dinar. Aw aksaro, atau lebih. Mindalika, dari 10 dinar. Hatta ta'azzana, sehingga dia mengizinkan. Ayo masuk, bidduhuli, masuk, bayar. Ini lucu benar. Ada ininya di depan tuh, yang jagain tuh, apa itu namanya? Satpam. Ya, centeng. Ya, pokoknya di depan ada yang nungguin tuh. Ayo bayar sini. Ya, subhanallah. Nyawer. Oh iya, nyawer bener. Iya bener, nyawer, terserah. Pamarra bi babiha zata yaumin abidun min ubadi Bani Israel. Tiba-tiba di suatu hari ada lewat seorang laki-laki ahli ibadah. Waduh, ahli ibadah daripada orang-orang ahli ibadah Bani Israel. Fawaqa'a basarahu ilaiha piddari, maka jatuhlah pandangannya kepada wanita yang sedang duduk di rumahnya tadi. Lewat, teong, wah terbuka rumahnya. Lihat juga dia nengok ke situ. Wah, ada orang tuh, cakep benar. Ahli ibadah tuh yang lihat tuh. Yang biasanya kalau jalan nunduk aja biasanya. Karena melihat rumah terbuka, nengok juga, ngapa rumah terbuka? Tahu-tahu ada orangnya. Ya kan kalau pandangan pertama itu nggak dosa itu. Pandangan pertama nggak dosa. Nah kalau dipeleng terus, itu lain lagi dah. Ya, nggak dosa kalau ngeliat sekeledapan.
Nah itu. Wahia qaidatun, sedangkan dia perempuan tadi sedang duduk ala sarir di atas sofanya. Fabtutina biha, maka ahli ibadah tadi tergoda dengan dia. Masya Allah ya. Wajala yujadilu nafsahu hatta innahu yad'allaha ta'ala, maka dia jadikan dengan dirinya itu sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayuzila zalikan qalbih, untuk menghilangkan rasa ada ingatan di dalam hatinya. Jadi terbayang aja dia begitu mau lihat, Masya Allah cantiknya tuh orang katanya. Sekali benar dia lihat sekeledapan, tapi sudah situ memberi bekas dia. Ya, begitu memandang dia, begitu dia menoleh lagi, enggak ke situ. Ya, ingatan itu masih terbayang aja di matanya. Maka dia berdoa kepada Allah supaya hilang tuh pandangannya di hatinya. Falam yazal jalikan nafsi. Masya Allah, enggak hilang tuh. Rasa tergodanya luar biasa. Ya. Walam yamlik nafsahu hatta bagha kumasan kana lahu, sehingga dia ba'a kumasan, sehingga ya mana-mana. Walam yamlik nafsahu, dia tidak bisa menguasai dirinya hatta ba'a kumasan, sehingga dia menjual komis-komisnya, kumasan kana lahu, yang dimiliki sama dia, fajama'a minad dananir, dan dia kumpulkan hasil jualan gamisnya ma yahtaju ilaihi, untuk bisa dia mendapatkan 10 dinar. Pengen lihat lagi, pengen balik dia. Faja'a ila babiha, maka dia datang lagi tuh ke pintu rumah wanita tadi. Jadi kalau mau masuk kan kudu bayar. Karena dia begitu penasaran, tergoda juga dia. Waduh, ini nggak bisa hilang ini ingatan itu begitu sekali ngelihat. Sampai apa? Bajunya dia jualin. Baju gamis ya dia jual, baju gamis ya. Baju gamis dia jualin, buat apa? Dia kumpulin duitnya, pengen ngelihat itu orang. Sekedar pengen ngobrol doang. Pengen ngopi di situ sama dia. Dia beliin. Ya, dia bayarin maksudnya. Masya Allah. Fa'amaratuhu, maka diperintahnya, dipersilakannya ayuslimaz zahab, dia menyerahkan emas, bahkan yang dia serahkan tuh. Dia belikan emas tuh. Ila wakilin laha, kepada si itu penjaga di depan. Wa uda'atuhu limaji'ihi, dan dia siapkan untuk kedatangan dia. Faja ilaiha, maka datanglah itu si laki-laki ahli ibadah itu menuju kepada tempatnya si perempuan tadi. Dijalikal wa'di, dengan persiapan yang begitu hebat. Wa qad tazayyanat, dan telah berhias ternyata itu tadi si wanita. Wa jalasat fi baitiha, dan dia duduk di pintu rumahnya. ala saririha, di atas kursi sofanya. Padahal alaihal abidu, tiba-tiba masuk, dipersilakan masuk, silakan tuan. Waduh, padahal ahli ibadah itu, ahli ibadah, bukan ahli ulama, bukan ahli ibadah, beda. Ahli ibadah, kadang-kadang orang ibadah tuh rajin banget ibadah, tapi ilmunya mah nggak seberapa ya, begitu. Makanya kata setan, dia lebih berat menggoda ya seorang alim yang berilmu, yang mengamalkan dengan ilmunya, daripada menggoda 1000 ahli ibadah. Wah, gampang ahli ibadah menggodanya, kata. Kayak kita beribadah harus dengan ilmu, begitu. Padahal alaiha, maka dia masuk kepada wanita itu, al-abidu, seorang abid tadi, seorang ahli ibadah itu, wajala samaha, duduk bersama wanita tadi, ala sariri, di atas sofa.
Falamma madda yadahu ilaiha, maka ketika memanjangkan, mengulurkan tangannya mau jabatan tangan dengan wanita itu, ya, wan basata ma'aha, dan terlibat dia di situ, ya, salaman dia. Tadarakallahu birahmatihi bi barakati ibadatihi al-mutaqaddimah, maka menyusulkan Allah Ta'ala kepada dia dengan rahmatnya, dengan keberkahan ibadah dia yang telah lalu, ya, bahwa fi qalbihi, tiba-tiba jatuh di hatinya, letak di hatinya itu annallaha ta'ala yaroni. Di situ baru Allah melimpahkan rahmat kepada dia. Begitu dia lagi wajabatan tangan, baru Allah berikan taufik kepada dia. Allah berikan rahmat. Baru ingat kepada Allah dia. Dari tadi mah belum ingat tuh. Dari tadi. Pas sudah masuk di situ baru ingat. Ya Allah, kalau gitu lagi ngeliatin kita ini. Benar, orang-orang yang lain tidak ada. Tinggal aku dan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yarani fi hadhil hayat halati, sedang melihat keadaanku yang semacam ini. Min fauqi arsyihi, dari atas arasnya. Ya, wa ana fil haram, sedangkan aku sedang berbuat yang haram. Wa qad hubitu amali kulluhu, dan sungguh telah dihapus semua amal ibadahku semuanya. Masya Allah. Fawaqatil haibatu fi qalbihi, maka datanglah satu kehebatan di dalam hatinya. Ya, farta'ada fi nafsihi wa taghayyara launuhu, maka akan menjadi filu dalam hatinya, dalam dirinya. Ya, rasa menderita dia, dan berubah kulitnya juga, mukanya pucat. Panajarat ilaihi almar'atu, maka melihatlah wanita itu kepada dia. Ya, begitu dilihat, ini ngapa orang pucat? Ya. Wah, begitu ketemu ya dengan perempuan itu, karena dia dapat rahmat dari Allah, hidayah dari Allah, dia tahu bahwa dia sedang dilihat oleh Allah, dia takut untuk berbuat ini perbuatan haram, takut akan hilang semuanya amal ibadahnya, pahalanya hilang semuanya. Maka pucat pada situ, pucat dia. Boro-boro akan berbuat apa-apa dengan perempuan itu, ya. Baru lihat aja udah pucat dia, Pak. Ya, pucat dia. Nah, ini rahmat dari Allah Subhanahu dengan keberkahan ibadahnya. Hati-hati nih. Kita semuanya nih, ibadah harus dengan ilmu. Begitu imannya datang kepada dia, sebab la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak bahkan berbuat zina seorang pezina bila mana dia memang pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika seorang itu sedang berzina, berarti imannya lagi lepas, lagi kosong, jiwanya lagi kosong. Ya. Faratuhu mutaghayyiral launi, maka perempuan itu melihat kepada si laki-laki tadi, berubah dia warna mukanya, pucat dia. Faqalat lahu, maka berkata si wanita itu lahu kepada laki-laki tadi, Ish asabaka, apa yang menimpa kepadamu ya rajul, wahai rajul, apa yang menimpa padamu? Ish asabaka ya rajul, apa yang menimpa kepadamu, musibah apa yang menimpa padamu wahai laki-laki? Taqala, maka menjawab tuh si ahli ibadah tadi, inni akhafullah, bahwasanya aku takut kepada Allah, Robbi, dia adalah Tuhanku. Masya Allah. Fazanili bil khuruj,
maka izinkanlah aku mau keluar. Nah, masya Allah, minta izin dengan perempuan. Fa'zanili bil khurud, maka izinkanlah aku mau keluar. Masya Allah. Faqalat lahu, maka berkata wanita itu lahu kepadanya, waihaka inna katsiran minan nas yatamannawna alladhi wajadtahu. Wahai, aduh, kenapa begini? Banyakan orang ini udah beruntung banget udah bisa nemuin saya ke sini. Malah kamu malah minta izin supaya keluar. Kenapa? Fa'ishahada alladhi anta fihi. Apa yang terjadi pada dirimu? Ya. Faqala inni akhafullah. Berkata lagi dia, aku takut kepada Allah Jalla sana'uh, yang sungguh agung puji-pujiannya. Wa innal mala alladhi dafa'tuhu ila wakiliki. Ya. Adapun harta yang telah kuberikan tadi, emasku aku berikan kepada wakilmu, adalah untukmu. Huwa laki halalun, ya udah halal buat kamu dah. Halal buat kamu, udah serahkan tadi yang dia udah bayar berapa gram emas itu dengan dinar. Kalau dirham kan dari perak. Dirham tadi udahlah, ambil itu buat situ, kata dia, kata laki-laki nih, udah saya serahkan. Halal, ambil aja, ambil. Huwa laki halalun, dia adalah untukmu wahai wanita, halal. Fa'zani bil hurud, udah izinkanlah saya mau keluar. Minta izin lagi dia, saya mau keluar aja. Begitu. Masya Allah. Faqalat lahu, maka wanita itu berkata kepadanya, ka'annaki lam ta'mal hadza qattu. Seolah-olah kamu ini benar-benar seakan-akan kamu ini belum pernah berbuat yang semacam ini ya. Tanya dia. Qala la, tidak. Faqalat lahu min aina anti? Min aina anta? Maka wanita itu bertanya kepada laki-laki tadi, min aina anta? Dari mana kamu? Wa masmuka, dan siapa namamu? Fa akhbaraha, maka dia ceritakan tuh tentang dia kepada wanita itu, annahu min qaryati kadza, bahwa dia dari kampung ini, wa ismuhu kadza, dan nama saya si anu, ya. Fa'zanat lahu bil khuruj, maka wanita itu mengizinkan dia untuk keluar. Ya udah kalau gitu keluar dah. Min indiha, dari sisi wanita tadi. Fa kharaja, maka keluarlah si laki-laki. Emas dia udah serahin di situ tadi, udah ketemu dengan perempuan itu. Ketika mau diajak kencan dia nggak mau, takut datang imannya dari Allah Subhanahu, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei, kamu kenapa di sini? Kamu kan ahli ibadah. Datanglah rasa takut kepada dia, sampai harta yang sudah diserahkan kepadanya udah halal nggak apa-apa. Dia minta kembaliin, nggak apa-apa. Yang penting dia sangat beruntung sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya jemaah sekalian, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah masih menggerakkan hati kita, ada keinginan untuk ibadah, ada keinginan untuk bertobat, ada keinginan untuk beramal soleh, salat berjemaah, ikut ta'lim dan lain sebagainya, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang jangan kita sia-siakan dan jangan kita abaikan. Itu adalah karunia yang sangat besar. Ya. Faharajahu wa yad'u bil waili wasabur, dan dia itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kerugian yang luar biasa dengan berjumpa itu. Ya, wa yabki, dan dia nangis ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Bahwa qatil haibatu fil qalbil mar'ati, maka datanglah pula kehebatan itu pada hati seorang wanita tadi, bibarkati dalika, dengan keberkahan itu, yang al-abid bibarkati dalikal abid, dengan keberkahan si abid datang ke situ.
Datang lagi tuh rahmat kepada wanita tadi itu. Wanita pelacur. Apa yang datang? Faqalat fi nafsiha, maka berkata di dalam hatinya, inna hadar rajul, bahwasanya laki-laki ini, kata dia, awwalu dzambin ajnaba, dia mula pertama berbuat dosa yang semacam itu, dia berdosa. Pada khala alaihi minal khaufi, maka dia masuk rasa takut ada pada dirinya, padahal itu baru itu dia madakhala, apa yang telah masuk kepada dia. Wa inni qad aznabtu mundu kadza wa kadza sanatan, sedangkan aku sudah bertahun-tahun berbuat dosa ini, kata laki perempuan tadi. Aku sudah bertahun-tahun, mungkin dah puluhan tahun kelakuanku semacam ini. Subhanallah, betapa besar dosaku kepada Allah. Dia lantas merasa dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosanya tadi, seorang hamba baru satu kali dia berdosa sudah nangis, sudah pucat mukanya, takut dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku yang sudah bertahun-tahun berbuat perbuatan dosa ini, menjadi pelacur? Maka bagaimana aku akan siksaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Menjerit dia di situ. Subhanallah. Padahal alaihi minal khaufi, rasa takut masuk pada dirinya. Madakhala, apa yang telah dia masuk. Wa inni qad ajdabtu mundu kadza wa kadza sanatan. Wa inna rabbahu alladhi khafa minhu, dan bahwasanya ketakutan dia kepada Tuhannya, yang dia takut kepada Allah, huwa rabbi, dia juga adalah Tuhanku juga. Tuhan si laki-laki adalah Tuhanku juga. Fayambagi ayyakuna khaufi asadda min khaufihi, maka hendaknya takutku lebih takut daripada dia. Kalau dia tadi hanya sekedar pucat, dia korbankan itu. Apa yang setelah aku berikan kepadaku berupa emas, berupa dinar yang diserahkan padaku, itu sudah dia lalakan. Masya Allah, sebagai takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya aku ajak berkencan, tidak mau. Itu baru satu kali, dan dia nggak mau juga berbuat itu. Tetapi aku sudah bertahun-tahun perbuatanku semacam ini, hendaknya takutku lebih hebat daripada dia. Fatabat ilallahi ta'ala, maka bertobatlah perempuan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghalaqatil bab alan nas, dia tutup pintunya, jebret. Dia nggak terima lagi orang datang. Nah ini pelacur, penyebar fitnah, ya. Dia itu kejahatannya luar biasa, menggoda kepada laki-laki yang lewat di situ. Dia buka pintunya, dia pakai perhiasan yang bagus, mungkin ya perhiasannya cuma yang tanda cangcut aja. Iya, dengan BH aja kali. Dia buka badannya, dia perlihatkan kepada orang-orang yang ada di situ. Masya Allah, tergiur. Sampai ahli ibadah sendiri tadi tergoda. Namun dapat hidayah dari Allah, berkah ibadahnya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya ibadah kita bisa membela kita. Insya Allah. Karena apa? Ibadah kita karena iman kepada Allah Subhanahu. Artinya apa? Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah. Bukan pengen dipuji, pengen dibalas oleh manusia. Tidak. Tetapi kita ibadah semuanya semata-mata karena Allah. Bukan karena dibayar, bukan karena apa. Tetapi emang pengen balasannya nanti di sisi Allah. Nanti aja di sana. Ya. Maka yang demikian itu keikhlasannya luar biasa, sehingga dapat menolong dia ketika dia akan berbuat dosa, ya, dia bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita umpamanya, ya, yang belum pernah berbuat maksiat dan sebagainya, jangan sampai nyoba-nyobain perbuatan maksiat semacam itu, ya. Ibadahlah yang tekun sampai akhir hayat kita. Insya Allah Allah lindungi kita, sehingga kembalinya kita ke hadirat Allah nanti dalam keadaan husnul waghalaqatil bab alan nas, dia tutup pintunya. Wala bisat siaban khalqatan,
maka dia pakai pakaian itu, dia ganti dengan pakaian-pakaian yang bagus-bagus yang untuk menghiasi dirinya dengan tertutup. Wa aqbalat alal ibadati, dan dia menuju untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Fakanat fi ibadatiha, maka adalah dia di dalam ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, faqalat fi nafsiha, berkata di dalam hatinya, ini bahwasanya kau lawin tahaitu ila dalikar rajul, ya, bahwasanya aku, seandainya aku akhiri perbuatanku itu kepada laki-laki itu, la'allahu yatazawwajani, niscaya aku akan kawin dengan dia. Ya, aku akan kawin dengan dia sebab dia orang soleh, ahli surga. Ya, seandainya dia mau, dia akan kawin dengan dia. Ini adalah laki-laki yang mengajak dia ke surga untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gembira sekali dengan kehadiran itu laki-laki tadi yang ahli ibadah, tetapi begitu mau diajak kencan nolak. Ingat dia kepada Allah, takut dosa yang begitu besar. Ya Allah, sampai dia, seandainya dia memang bisa jumpa lagi dengan laki-laki itu, dia akan minta dikawini. Pakunu indahu, dan aku akan hidup bersama dia. Wa ta'allamu minhu amradini, dan aku akan belajar kepada laki-laki tadi tuh segala urusan agama. Wa yakunu aunan li ala ibadati rabbi, maka jadilah dia sebagai penolong aku untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan nuntut ilmu dengan dia, aku akan beribadah pada Allah adalah dengan ilmu yang diberikan sama dia, yang sampai bisa mampu menolak untuk berbuat maksiat. Padahal maksiat itu adalah idaman-idaman laki-laki. Laki-laki yang lain tuh nggak pernah ada yang nolak. Kalau udah masuk ke dalam nggak ada yang batal kayak dia. Tapi dia batal. Ini yang membuat aku tobat. Luar biasa nih laki-laki. Biarlah kalau dia bisa, nanti akan kujadikan suamiku, sehingga aku akan menjadi murid dia nanti di dalam aku ibadah. Masya Allah. Fatajahazat wa hamalat ma'aha minal amwal wal khadmi, maka dia siapkan, dia bawa tuh ya harta dia, emas dia, makanan dia, ya, wal khadmi, masya Allah, dan berhebat dia dengan bermacam-macam apa makanan dibawa tuh ke rumah dia. Dia datang ke rumah laki-laki. Sebab tadi dia tanya alamatnya, dari mana Tuan? Saya dari kampung anu. Namanya Tuan siapa? Nah, ini dicatat sama dia. RT-nya, RW-nya, kalau di sini mah rumahnya, nomornya. Kalau sekarang mah pakai nomor apa tuh? HP. Ya HP-nya, via WA segala macam, ya. Instagram segala macam. Wah, pokoknya viral lah, viral. Kalau sekarang mah. Dulu belum ada WA-WAan gitu, belum ada dulu. Instagram belum ada dulu mah, boro-boro telepon. Dulu mah Rasul tak kalau nelpon antara Rasul dengan Rasul, cukup dengan tongkatnya. Dengan tongkatnya. Mau bicara Rasul ini dengan Rasul yang satu, tongkat, tak. Tuh. Coba Bapak, tongkat di mana? Di ke bumi. Bumi ini kan batu tuh. Dengar suara, wah ini tongkat Nabi Musa. Nah, ini tongkat Nabi Daud, ini tongkat Nabi, semuanya Rasul pegang tongkat. Ya, makanya tongkat itu pegangan para rasul, dan sunnah itu hukumnya. Pimpinan-pimpinan, panglima-panglima itu kan pada bawain dan tongkat-tongkat itu apa namanya itu ya. Kalau jadi panglima, jadi apa namanya, komandan ya. Itu memang harus gitu. Rasul itu memang sunahkan pimpinan itu pegang tongkat itu. Masya Allah. Dia bawain makanan, dia bawain macam-macam tuh, ya. Pantahat ila tilkal qaryah, sampailah dia sampai kepada kampung itu. Wasalat anhu, dan dia bertanya kepada penduduk situ. Fa akhbaru al-abida, maka menghabarkan itu orang penduduk situ di kampung itu tentang si abid tadi itu, ya annahu qad
annahu qad matta annahu qaddamat imra'atun tas'alu anka, ya, maka dikabarkan kepada seorang Habib bahwasanya ada seorang perempuan datang nanyakan tentang kamu, wahai hamba, wahai Abid, gitu. Oh gitu. Jadi dia datang tuh ke rumah si Abid, ya. Datang. Siapa yang datang? Ya, perempuan cari-cari, tiba-tiba dikabarin kepada orang kampung itu, datang ke rumah si Abid. Ada perempuan nyari-nyari ente, gitu kira-kira. Mana bawa ini, bawa itu. Cakep banget lagi orangnya. Wih, hebat ente, gitu kata orang kampung. Cakep banget itu orang nyari-nyari ente. Ya, bagaimana itu? Iya. Mana terusnya tuh? Ini lembahnya kelompat-lompatan nih kita nih bacanya nih. Tasal fakharajal abidu, maka keluarlah si Abid tadi ilaiha, menemukan kepada perempuan tadi. Falamma ra'atuhul mar'atu, maka ketika bertanya kepada dia seorang perempuan itu, dilihat tuh kepada dia, wah, kasafat an wajiha, maka dia buka mukanya. Tadi kan pakai cadar, ini badan, dia buka mukanya. Waduh, wanita itu, ya, kayak Rifah, supaya dia bisa mengenal dia. Dibuka tuh sama perempuan tadi mukanya. Dulu mah boro-boro pakai cadar dulu mah, ya, waktu dia di rumahnya dulu emang dia pajang badannya. Tapi sekarang pakai cadar, datang pakai baju terapi, pakai gamis terapi. Falamma ra'ahal abidu, maka ketika melihatnya oleh seorang hamba, wa arafa, dan dia mengetahui wajahnya, wa tazakkarul amra alladzi kana bainahu wa bainaha, dan diceritakan tentang perkara yang pernah terjadi di antara dia dan dia. Waktu pertemuan pertama dia ceritain, saya adalah wanita dari sana. Oh iya, itu yang terjadi semacam itu justru mengesankan yang luar biasa kepada saya, wahai Abid, wahai rajul, laki-laki. Kenapa? Kok kamu bisa jadi begini? Luar biasa, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat kamu mendatangi saya jadi tobat menuju jalan Allah. Ya, saya ridho dengan kamu keluar dari rumah saya, tetapi adalah hatiku ingat terus, ingin kembali kepada jalan Allah. Kamu baru itu berjumpa dengan saya sudah begitu takutnya kepada Allah, apalagi aku yang sudah bertahun-tahun akan kutobat kepada Allah, aku menuju jalan ridho Allah. Bertahun-tahun itu perempuan, tapi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertobat. Dia ceritakan sayhatan, nangis menjerit itu si laki-laki, nangis itu menjerit laki-laki, ya, fakharajat ruhuhu, maka keluarlah nyawanya, ya. Apa artinya? Meninggal dunia. Laki-laki menjerit, begitu menjerit langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ingat dia dengan perbuatannya, diceritakan menjerit. Tiba-tiba inna lillahi, di situ baqiyatil mar'atu hazinatan, maka tinggallah si perempuan itu yang dalam keadaan duka yang sangat mendalam. Wa qalat bin nafsiha, dan dia berkata di dalam dirinya, inni kharajtu li ajlihi, bahwasanya aku ini bisa keluar daripada dunia hitam karena dia. Nih laki-laki ini yang wafat. Wa qad mata, sekarang dia sudah mati. Wa qalat di ahli tilkal qaryah lahu ahadun, maka dia bercerita,
kepada penduduk kampung itu, ya. Salah satu ahada min akribaihi, salah satu daripada kerabatnya, keluarganya, yahtaju ila imra'atin, yang butuh kepada wanita, faqalu, maka dia berkata laha kepada wanita itu, lihadzal rajul, kepada laki-laki ini, akhun saleh, dia punya anak, punya saudara yang saleh. Jadi cerita begitu laki-laki tadi meninggal dunia, dia ceritakan, saya sampai akhir tobat saya katakan, andai kata saya bisa bertemu lagi dengan dia dan dia membutuhkan saya adalah untuk nikah dengan dia, saya akan nikah dengan dia. Sekarang saya pengen bertanya, di sini pada penduduk sini, adakah dia punya saudara yang soleh, yang kira-kira masih membutuhkan perempuan yang mau menerima dia? Nah, maka ditunjukin, ada katanya, ada, ya. Lihadzal rajul, laki-laki ini akhun lahu, dia punya saudara yang saleh, ya. Lakinnahu mu'sirun la mala lahu, tetapi dia orang susah, nyonya. Dia orang susah, nggak punya harta. La mala lahu, nggak ada hartanya. Faqalat, maka menjawab perempuan tadi, la ba'sa bih, nggak apa-apa itu, harta nggak ada apa-apanya. Fa inna li malan yukfina, maka saya punya harta udah cukup buat saya nggak membutuhkan harta. Saya butuh adalah suami yang soleh. Faja'a akhuhu, maka datanglah saudaranya yang miskin tadi, yang soleh itu, fatazawwaja, maka dia kawin biha dengannya, fawaladat sab'an minal banin, maka lahirlah dari satu perempuan itu tadi sampai banyak tuh. Pawaladat, maka lahirlah sab'an minal banin, 7 anak laki-laki semuanya. Kulluhum soru abniya'a, semuanya itu jadi nabi. Semuanya tuh yang 7 anaknya jadi nabi, ya. Subhanallah. Fi Bani Israel, pada zaman Bani Israel, ya. Wahada bi barakati sidqi wa ta'ati, dan inilah keberkahan daripada orang yang jujur dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa husnul niyah, dan dengan bagus kebijakan niatnya. Maka walaupun orang pelacur, ya, bisa melahirkan anak jadi nabi. Sebab apa? Akhirnya dia tobat. Setelah tobat dia baru kawin. Maka setelah tobat berarti dia udah bersih. Maka kita jangan menghinakan kepada orang-orang ahli maksiat. Ya, lebih enak dia tobatnya daripada kayak kita yang dosanya cuma dikit-dikit tapi tobatnya jarang. Ini yang dikit-dikit ini menjadi bengkak gitu. Kadang-kadang kita merasa bener aja. Daripada mereka memang dosanya benar-benar merasa berdosa, maka dia tobat dengan sesungguh-sungguhnya. Dia tinggalkan itu semuanya maksiat yang pernah dia lakukan, kembali ke jalan Allah. Maka dia nikah dengan laki-laki tadi, ya, saudaranya dari si Abid tadi yang soleh. Maka melahirlah dari situ 7 anak laki-laki, semuanya menjadi nabi, bukan rasul, nabi, ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya dengan husnul khotimah, taufik dan hidayah dari Allah. Rajin ibadah pada Allah, jangan melalui dosa dulu dah. Jangan karena itu dosa dulu jadi nyoba-nyoba. Jangan, nanti jangan ente belum sempat tobat, innalillahi nih, nauzubillah min dzalik. Wallahu alam bishawab. Nah, sesudah ini nanti kita kerja bakti, ya. Kerja bakti di situ. Itu kita akan membongkar rumah jadi sebelah rumah saya untuk persiapan parkir nanti pada waktu acara Isra dan Mi'raj, ya. Nah, nanti kita kesini, ntar kita sarapan dulu, ya, untuk maulid, ya, untuk maulid parkir di situ nanti, ya. Sebab ini kita sempit sekali tempat parkir yang ada, nanti mau pasangin tenda lagi tuh,
Jadi di situ dan lapangan di sana juga. Jadi supaya yang buat tamu-tamu khusus bisa masuk ke sini. Makanya nanti kita kerja bakti kurang lebih 2 hari nih kita kerja bakti. Ya. Jadi nanti sekarang ntar kita minum-minum dulu. Ntar habis minum-minum tak sana. Ntar insya Allah jangan pulang dulu habis kerja bakti. Makan siang makan apa namanya tuh? Iya makan pagi. Kalau ini nih sekarang sarapan ini, ntar sarapan apa nih apa adanya dah ya. Mungkin belum nasi nih sekarang nih, ya. Bubur apa sekedar itu. Ntar kita kerja bakti di situ. Yang belum pakaian ganti dulu deh pakaian. Bawa martil, bawa pacul, bawa apa aja dah sepunya-punyanya. Kita kerja ingat kayak dulu di sini Pak. Ingat dulu Pak Haji Suwarna. Waktu kita gotong royong membangun pondok ini luar biasa. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya dengan gotong royong kita jadi amal soleh kita insya Allah. Allah akan memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian dengan husnul khotimah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulil ghafuri lil abdi jil gururi wal fardi fil umuri wa maqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiyahi tama wa alal alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal lada asrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wanhaminir rawati waghfir li walidina rabbi wal ali wal ikhwani wasahilil khillani wa kulli zi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wa judam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nazza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadatus suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله